Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk mas bro semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Hari ini tepat usia tanaman saya di usia 41 HST mas bro. Setelah kemarin ya, video saya kemarin update di perawatan 36 dan 37. Hari ini kita akan mengupdate kembali mas bro, perawatan tepat di usia 41 HST mas bro. Target perawatan saya hari ini adalah melakukan pupuk susulan yang pertama ya mas bro. Pasca kemarin di 37 HST kita stop dalam proses moles atau nyerbuk atau polinasi ya mas bro. Dan penampakan buah yang terakhir kita poles kemarin itu sudah seperti ini mas bro. Sebesar-besar ini mas bro. Ini saatnya kita ngirim makan ya. Pokoknya kalau buah sudah kira-kira sudah seperti ini, maka saatnya kita mupuk kembali ya. Atau yang paling kecil seperti inilah mas bro. Ini kita akan melakukan pemupukan kembali. Sebenarnya kalau pupuknya ini sudah sering kali saya bahas ya di video-video saya sebelumnya. Namun masih saja banyak teman-teman yang mempertanyakan ya, pupuknya apa, dosisnya berapa, kemudian usia berapa, aplikasinya. Itu kita akan bahas kembali di jumpa kita di 41 HST ini. Namun sebelum kita memulai ke pokok pembahasan untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya mas bro, supaya tidak ketinggalan update-update video selanjutnya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungannya. Baik mas bro, langsung saja ya kita bahas ya. Jadi ketika ciri-ciri fisik semangka mas bro ya yang sudah diserbuk ataupun yang non biji, yang berbiji lah, yang berbiji atau yang non biji itu sama aja kalau menurut saya ya. Kapan saatnya kita ngenjot pupuk ya? Ketika ciri-ciri buahnya itu ya sudah seperti ini mas bro. Ya kira-kira ini satu telur lah, lebih dikit. Kalau yang lebih signifikan tuh yang segini-gini lah. Ini ya. Ini kan kecil banget mas bro nih. Nah ini kira-kira satu telur bebek lah. Ya pokoknya yang kita serbuk terakhir, kuncinya itu yang kita serbuk terakhir ya mas bro. Segini. Biasanya itu kalau sudah 3 hari atau 4 hari itu dia pembesarannya sudah seperti ini. Kalau yang ini lolos mas bro, dia tidak nyantol ya. Biarin aja nggak apa-apa, yang penting di setiap lubang tanam itu sudah ada yang nyantol. Pokoknya intinya kalau yang kita serbuk terakhir itu sudah sebesar ini, maka kita sudah bisa melakukan penggenjotan pupuk ya. Tapi dosisnya jangan ngejut dulu, ini dosisnya harus pelan dulu. Seperti yang saya lakukan kemarin ya di tengah-tengah penyerbukan di 35 HST. Saya mupuk ya mas bro. Dosisnya sudah saya bahas seperti yang video sebelumnya. Silakan mas bro tengok ya. Di perawatan 35 HST, kemudian 36, 37 saya juga melakukan perawatan penyemprotan. Dan silakan mas bro tengok juga videonya yang sudah saya upload di atas video ini. Dan hari ini 41 jadwal saya melakukan penggenjotan ya mas bro. Kita mau gas pupuk lagi karena pokok induknya ini sudah drop banget mas bro. Drop karena sudah membawa buah ya. Buah otomatis dia ujung-ujungnya akan sangat kecil. Dari ya pupuk yang kita berikan di 35 HST kemarin itu hanya menahan supaya tidak lajunya pupusnya ini tetap berjalan ya. Tapi dia juga karena dosisnya kecil ya, karena kita melakukan pemupukan di tengah-tengah penyerbukan, takut nanti buahnya rontok, maka dosisnya kecil, hanya untuk menjaga hijau daunnya saja ya mas bro. Nah, untuk buah-buahnya alhamdulillah mas bro, yang minimal dalam satu lubang tanam tuh adalah 1 atau 2, bahkan ada yang 3 minimal ada dalam satu lubang tanam. Nah ketika buah-buah kita tuh yang sudah seperti ini, maka kita sudah bisa untuk menggenjotnya ya mas bro. Ya minimal ukurannya yang seperti tadi, 1 telur. Nah ini baris mas bro. Ini varietasnya ada 2 varietas ya mas bro, bulat dan lonjong. Emang kemarin ada titipan juga ya, bibit sampel dari MMT ya mas bro, Orlando yang dititipkan ke Irfan Jalur 08. Orlando pun ada 2 jenis kemarin ya.
tipikal kulit gelap dan tipikal kulit terang. Itu ya. Yang masih sampel, masih dalam lot, belum ada namanya. Kalau yang ini Orlando, Mas Bro. Kemudian Axelo ya. Ini yang bulat-bulat ini Axelo. Jadi dosis pupuk yang kita akan berikan di 41 HST ini berapa? Yuk kita Mas Bro, kita bahas bersama ya. Baik Mas Bro, langsung saja ya kita menuju ke pokok pembahasan. Dijumpa kita di 41 HST ini, program kerja kita mupuk ya Mas Bro. Di target pembesaran buah yang pertama ya. Jadi pupuk susulan yang pertama dalam proses percepatan pembesaran buah. Pupuknya apa saja di sini kita akan bahas ya Mas Bro. Yang pertama ini Mas Bro ya, dosisnya yang masuk ya di 41 HST ini targetnya untuk per 1000 batang 15 kilo ya Mas Bro. Dan komposisi pupuknya ala Irfan Jalur 08 yang akan kita berikan hari ini ya Mas Bro, 15 kilo targetnya untuk per 1000 batang. Yang pertama Mutiara Grower ini 10 kilo, kemudian KNO putih ya, kalau ini saya pakai Merauke Kalinitra 3 kilo. Kemudian ini 2 kilo lebih dikit Mas Bro, karena Mutiara 16 saya sisa ya, hampir kurang lebih ini 3 kilo lah, makanya saya habiskan sekalian ya. Tapi kalau target yang sebenarnya Mas Bro, pupuknya di 41 ini atau untuk pembesaran buah yang pertama ini cukup 15 kilo ya, karena Mutiara 16 saya ini masih sisa 3 kilo, maka saya langsungkan aja, habiskan aja sekalian. Jadi 16 kilo saya masukkan hari ini, 3 kilo Mutiara 16, Kalinitranya atau Merauke KNO putihnya 3 kilo, dan growernya atau Yaramila winernya 10 kilo. Ini ya Mas Bro, ini untuk ukuran per 1000 batangnya. Kenapa saya masih masuk Mutiara 16? Untuk menjaga kestabilan pokok ya Mas Bro, atau batang ya. Ini tetap saya masukkan di pupuk susulan yang pertama, karena 16 itu insya Allah itu bisa membantu ya untuk memulihkan, mensegerakan memulihkan keadaan pokok yang drop itu ya. Karena yang dua ini fokusnya ke buah ya, larinya ke buah, karena kaliumnya tinggi. Di Merauke Kalinitra ini aja ada 46%, nitrogennya 13%. Kemudian di growernya ini ada 20% plus TE ya. Makanya saya tetap masuk ya di susulan pertama ini Mutiara 16. Pokoknya per 1000 batang kasih 2 kilo hingga 3 kilo tak apa ya Mas Bro. Tapi kalau komposisi seluruhnya di pupuk susulan pembesaran buah yang pertama itu 15 kilo ya Mas Bro, 15 kilo targetnya. Kemudian tidak lupa tetap ya saya mengikut sertakan organiknya. Ini Power Soil asam humat ya Mas Bro. Ya, asam humatnya tetap saya ikutkan. Kemudian alhamdulillah Topsas saya sudah datang. Saya tetap akan memasukkan Topsas juga. Untuk per 1000 batang ini Topsas akan saya berikan 250 mili Mas Bro, per 1000 batang ya, 250 mili. Untuk Power Soilnya akan saya belikan nanti per 1000 batangnya sekitar 7 hingga 10 sendok ya Mas Bro. Boleh ya, 7 hingga 10 sendok untuk per 1000 batang pokoknya ini. Ukurannya seperti itu. Saya ulangi kembali ya Mas Bro, untuk ukurannya growernya 10 kilo, KNO putih atau Kalinitranya 3 kilo. Kemudian Mutiara 16-nya cukup 2 kilo. Karena ini mau habis ya, tinggal sedikit, tinggal 3 kilo ini, maka saya habiskan semuanya. Untuk Power Soil atau asam humatnya saya pergunakan 7 hingga 10 sendok. Untuk Topsasnya atau Bioas pergunakan 250 mili. Fungsi dari Power Soil asam humat ini Mas Bro, untuk mengikat semua ya unsur hara yang ada di dalam pupuk yang akan kita berikan ini, supaya tidak mudah menguap, memuai, tetapi dia konsentrasinya lebih diserap oleh tanaman. Kemudian juga fungsi dari Power Soil asam humat ini, dia juga untuk menahan intensitas korositas air ya di dalam tanah, supaya tidak mudah kering ya. Jadi ketika pemupukan ataupun pengocoran manual, sering-sering kita mempergunakan Power Soil asam humat ini ketika musim kemarau. Debit air yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam perakaran itu akan sedikit menghemat ya Mas. Bukan sedikit, tapi tidak mudah memuai karena dia sudah diikat di dalam tanah itu. Jadi ada pelapisnya lah seperti itu Mas, tidak mudah menguap. Kemudian fungsi, kenapa saya tetap memasukkan Topsas? Topsas ini juga untuk mengikat semua unsur hara yang ada di dalam pupuk yang akan kita berikan Mas Bro. Kemudian di dalam Topsas ini terdapat bakteri-bakteri baik
yang bisa menstabilkan keadaan pH, kemudian juga kesuburan tanah ya. Karena tanah yang akan kita tanami ini bukan hanya untuk sekali dua kali, tapi kalau bisa sampai nanti ya. Makanya tetap ya kita imbangkan antara sintetis kimia dengan organiknya, tetap kita masukkan ya Mas Bro. Jadi komposisi pupuk yang akan kita berikan di target pembesaran buah yang pertama ini ya Mas Bro ya. Ini yang pertama. Kalau yang 35 HST kemarin itu hanya untuk menjaga pokok supaya tidak drop banget ya, karena posisi kita masih dalam proses penyerbukan. Dan inilah yang sebenarnya Mas Bro, target kita dalam booster pembesaran buahnya di 41 HST ini. Sebenarnya target saya itu kemarin Mas Bro di 40 HST, namun kemarin itu satu harian, satu malaman itu ada gerimis saja, hujan, kemudian gerimis sampai disambut satu harian itu gerimis sampai sore. Makanya di 41 pagi ini saya lakukan pemupukannya ya. Untuk dosis-dosis pupuknya ya seperti inilah Mas Bro ya. Untuk masalah aplikasi nanti saya akan melakukannya melalui drip ya Mas Bro. Jadi nanti akan saya blongkan. Itu nanti saya buka 2 kali ya. Yang mana satu drum ini untuk bagian belakang ini 1, dan nanti di bagian depan juga 1. Depan sana nanti 1. Jadi pupuk yang sudah saya takar tadi itu akan saya bagi 2 kembali ya Mas Bro. Saya bagi 2, kemudian saya akan alirkan melalui drip ya, dengan komposisi settingan penghisapannya seperti ini. Ini mesinnya, kemudian sumber air utamanya di sana itu ya Mas Bro. Di sana yang jauh itu sumur bor Mas Bro. Sumur bor itu saya hisap terlebih dahulu ke sini. Saya hisap, kemudian saya masukkan ke dalam kolam penampungan. Untuk pengisian kolam 4x5 ini Mas Bro, kedalaman 1,5 meter ini kurang lebih 2 hingga 3 jam ya saya untuk memenuhkan seperti ini dengan debit air seperti ini. Kemudian di sini saya kasih selang hisap lagi dari kolam ini, pipanya 1 in. Kemudian saya pasang T dan saya masukkan ke dalam mesin. Jadi instalasinya seperti ini Mas Bro. Ketika nanti itu mesin hidup Mas Bro, mesin itu hidup, dia akan hisap dari sumur bor dan juga yang dari dalam kolam ini Mas Bro. Dari dalam kolam ini akan dihisap bersamaan. Supaya apa Mas Bro? Supaya debit air yang di dalam kolam ini habisnya lebih lama, kemudian dorongan yang dihisap dari sumur bor tadi itu lebih kencang ya. Kita dapatkan lebih kencang. Kemudian di sini kita pasang T Mas Bro. Kira-kira ya 1 jengkal lah dari T itu kita pasang kerangan. Tujuannya untuk kalau kita hanya ingin mengisi kolam itu, kita ngambil air dari sumur bor sana Mas Bro, maka konsentrasi kita tidak perlu dialirkan atau menghisap yang di dalam kolam ya, tetapi kita tutup. Jadi nanti air itu langsung masuk di keongan itu, terus tersuplai ke dalam kolam. Namun kalau kita ingin melakukan penyiraman atau pemupukan yang seperti hari ini, maka di T ini nanti kita buka ya, buka los. Jadi air yang di dalam kolam akan terhisap bersamaan dengan air yang dari sumur bor juga akan terhisap. Seperti itu Mas Bro strategi yang saya lakukan ya, karena di tempat saya ini jauh dari sungai ataupun waduk ya. Jadi harus kita akalin ya Mas Bro, supaya debit air yang kita miliki itu tetap tercukupi, kemudian juga tidak menghambat dalam proses pertumbuhan dan juga laju pembesaran buah semangka kita. Untuk Mas Bro yang nanyakan instalasinya sekaligus ya, di 41 HST ini, di perawatan 41 HST ini saya bongkar ya rahasianya ya. Rahasianya seperti ini. Kemudian di pipa 1,5 in ini yang dari kolam ya Mas Bro, saya pasang T kembali, saya pecahkan menjadi 3/4. Saya pasang ini kerangan 3/4, dan dari kerangan 3/4 ini, karena kemarin tuh adanya pipa hisap 1/2 in, maka saya kecilkan kembali menjadi 1/2 in. Nanti kalau bukanya ini hanya setengah gini aja Mas Bro, bukanya setengah. Kemudian pupuk ataupun cairan Gultek nanti akan saya masukkan ke dalam tong ini ya. Ini 100 liter. Jadi nanti tinggal saya aduk-aduk pupuk ataupun apalah yang nanti akan saya suplai dari sini, nutrisi akan mengalir bersamaan dengan air yang berjalan dari dalam bak penampungan ataupun yang dari sumur bor, tersuplai ke seluruh tanaman
yang ada di lahan kita. Jadi sudah komplit ya Mas Bro, di pembahasan 41 HST ini, mulai dari komposisi pupuk hingga instalasi pengairan sudah saya bahas semua, saya kupas tuntas untuk Mas Bro-nya semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk masalah pengaplikasiannya ya nanti akan saya sepilkan sedikit ya videonya bagaimana caranya, karena nanti tentunya akan berisik ya Mas Bro. Suara mesinnya tentu akan mengaung dan memberisik. Dan saya kira sudah cukup jumpa kita di 41 HST ini. Intinya target kita adalah mempercepat pembesaran buah ini ya Mas Bro, yang sudah nyantol-nyantol seperti ini. Kita rawat supaya pembesarannya lebih laju kembali. Dan perawatan selanjutnya apa, kita akan bahas di episode berikutnya aja ya Mas Bro. Oleh karena itu untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfajarul 08 ini, yang belum subscribe, support terlebih dahulu ya Mas Bro dengan cara subscribe. Hidupkan loncengnya, kemudian klik like-nya juga. Kalau yang masih bingung silahkan bertanya. Dan selalu ya saya ikut sertakan di kolom deskripsi itu nomor WA saya. Dan juga saya juga ada grup ya, grup. Di situ bisa kita sharing-sharing bersama. Atau Mas Bro-nya ingin belanja produk SAS ataupun Cooltech ataupun Bioas, Mas Bro-nya bisa kontak nomor WA yang ada di deskripsi tersebut. Oh ya, ini Mas Bro update lagi ya, update ini. Maaf nih terakhirnya ini ya. Ini yang keriting bundel parah kemarin Mas Bro. Ini ya. Yang keriting bundel parah kemarin tuh alhamdulillah itu Mas Bro buahnya. Alhamdulillah. Bawa 2 Mas Bro. Bahkan ada yang bawa 3. Yang parah yang di situ kemarin itu bawa 3. Itu 2 di sana. 1 di sini. Alhamdulillah kita pantau terus ya Mas Bro yang keriting bundel kemarin tuh. Yang lainnya juga ada yang pulih dan terus terang juga ada yang lolos Mas Bro. Tetap biasa ya, yang penting proses penyembuhannya kemarin tuh bisa di angka 85% pulih dan bawa buah kembali. Oke Mas Bro, kita jumpa ya di perawatan berikutnya. Saya tutup, jumpa kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.